Pak ya. Benar ya, tidak mengalikan Pak ya Pak. Diikuti itu Pak. Kedua Pak. Nama siapa Pak? Warla. Warla apa Warla? Warla. Warla Pak. Warla ya. Iya. Warla. Lain Okiami, Bapak Desember, Kalau kan, ya kalau kan. agamanya Islam Pak ya. Iya. Itu dulu kerjaannya. Pegawai swasta. Tegasa. Tempat tinggal, kampung, seluruh Makassari, Bino, Menurut Bogor ya. Hari sehat Pak ya. Alhamdulillah. Karena dengan kenapa Pak Ustaz? Belum baru. Oh ini ya, cuma dulu. Kita dulu ya, kita dulu. Kita dulu kan. Ya kita dulu gitu Pak. Ya, geser ke sini. Yang ini. Dua ya. Dua. Ada. Ya. Ikut di tengah. Kerja ini ya. Langsung. Saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya. Untuk sekarang Islam. Diri. Sini Pak dikit. Maaf. Ya, ikutin ke depan. Iya Pak. Ikutin enggak apa-apa, usah. Nggak usah. Kita aja. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain daripada daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Duduk dulu. Hah? Tunggu. Kalau ada saksi disiapkan untuk kopinya ya. Siap yang mulia, akan datang yang mulia. Siapa dulu Pak? Sekali dua kalau diizinin yang mulia. Kalau enggak, ya jangan nonton bilang. Ini fakta ya. Siap, ya. Atas izin yang mulia, kami akan menanyakan kepada saksi beberapa pertanyaan. Nah, kami sebut Pak Siregar saksi 1, kalau Bapak saksi 2. Jadi kalau kami tanya saksi 1, saksi 2 tidak ya. Tapi kalau kedua saksi sekali dua menjawab biar cepat. Jadi satu ini Pak, satu ya. Iya, Pak Santun. Oke. Saksi Pak Santun pernah di BAP di kantor polisi? Pernah di BAP datang ke kantor polisi? Di Bapak. Ke Polda Pak ya. Ya, Polda masukkan pernah ya. Dalam rangka apa dipanggil ke Polda? Sebagai saksi ya Pak. Ya, saksi apa? Saksi kaitan ada peristiwa apa? Mengenai senjata Pak. Senjata. Oke. Itu bawahnya Pak. Bawahnya tekan tengah. Nah, ada lama. Nah. Tengahnya Pak, tengahnya. Agak lama. Bawah. Yang bawah lama. Enggak. Kita belum dekat tadi. Coba. Oh, belum. Coba bawah. Yang lama ya. Sampai nyala sih. Udah nyala Pak. Ini kan namanya. Nah, udah. Nggak nyala. Habis baterainya. Apa itu baterainya? Ada lagi.
apakah sewaktu dipanggil oleh polisi memberikan BAP itu ada memberikan keterangan? Saya memberikan keterangan tertulis. Tertulis saja, Iya. ditulis pakai tangan, tidak diketik, ditanya jawab tidak? Tidak. Oh, nggak pernah ada. Tidak. Oh, jadi di sini kami bawa perlihatkan kepada yang mulia, kasih bawa ke sana BAP dia, kasih tunjuk. Ah, ke depan Pak Santun. Nah, di kantor polisi itu yang ada. Katanya nggak di BAP. Pakai masker. Ya, tadi saksi mengatakan membuat tulisan. Ya, bukan ditanya dijawab, bukan ditanya jawab begitu. Ya? Bukan. Bukan. Jadi ini ada nomor 1 sampai nomor 13. Jadi ini jadinya dibuat oleh polisi. Bukan misalnya nomor 1, bagaimana keadaan kesehatan saudara sekarang ini? Jawab, ketik. Baru tanya nomor 2, bukan begitu caranya. Apa jangan tidak ditanyakan sama penyidik, depan penyidik ditanya. Jangan tanya situ dulu. Kalau kita suruh dulu Bapak menurut aja sana Pak ini kalau nengok yang jelas ya. Jangan Pak. Ya, coba diingat, pada waktu itu seperti itu enggak? Apakah saudara sehat? Apakah sejelaskan? Jawab, ketik lagi, jawab, ketik lagi, atau hanya memberikan kertas? Habis itu nanti datang tinggal tanda tangan. Yang mana yang benar? Seingat saya pada waktu itu Pak, saya masuk ke dalam. Sebelum menulis itu memang ditanya, Bapak sehat? Sehat. Nah itu, udah gitu saya dikasih buku kertas dan menulis Pak. Itu ya. Ada ya? Iya. Apa yang ditulis? Ya, kurang ingat saya Pak, karena saya baca dulu baru saya tulis Pak. Jadi lupa apa yang ditulis, karena di sini nggak ada tulisannya. Menulis tentang apa itu? Cerita tentang apa? Tentang cinta kah? Tentang Pak Kiflan kah? Tentang pembunuhan kah? Tentang senjata kah? Atau tentang apa? Kita mengenai saudara Jalal. Jalal, tentang Jalal ya. Oke. Bisa jelaskan siapa Jalal itu? Yang saya tahu sebagai warga kita Pak, di lingkungan. Ya saya kurang lebih paham mengenai diri dia. Saya tahu dia itu adalah tentara Pak. Jalaluddin. Oke. Apakah Jalaluddin itu suami dari Latifah Nurul Aini? Benar. Di sini Latifah Nurul Aini itu saksi 15 di sini. Dipanggil kata jaksa tapi tidak datang. Apakah Latifah Nurul Aini itu memang masih ada di sana atau memang sembunyi? Sampai sekarang kita nggak pernah ketemu Pak. Tidak pernah ketemu ya. Nah ini saya bukakan BAP daripada Latifah Nurul Aini. Coba masuk ke depan, tanya yang mulia apakah ini Latifah yang dimaksudkan. Di belakangnya, ke depan. Ya, sama tulisan tangannya ada KTP semua. Apakah itu yang dimaksudkan Latifah Nurul Aini? Ke depan lagi, ke depan.
Kan ada KTP-nya, KTP-nya ada. Sama alamatnya. Sama-sama, ini ada. KTP-nya nggak ada. 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 Ya, jadi di dalam BAP Latifah itu berbicara mengenai Jalaluddin suaminya, berbicara mengenai ada senjata di rumahnya, berbicara mengenai ada pagi senjata diserahkan kepada polisi, nanti sore datang lagi senjata panjang dan pendek. Itu di BAP Latifah Nurul Aini. Sekarang apa yang saksi lihat pada kejadian datangnya polisi di pagi hari maupun siang hari? Pada waktu itu Pak, saya lagi di rumah dan Bu RT datang sekitar pukul 2:30 jam 3-an itu Pak. Nah, Bu RT datang ke rumah saya dengan 3-4 orang bapak-bapak. Bu RT ini menyuruh saya, Ngadep ke hakim. Pak, Mas Anton, tolong antarkan bapak-bapak ini ke rumah Pak Jalal. Jalaluddin. Jalaluddin. Ketika itu saya di Mas RT Pak. Dan pada waktu itu RT tidak ada di tempat. Makanya Pak RT menginstruksikan kepada Bu RT untuk mengantarkan bapak-bapak yang 3 ini ke rumah. Nah, dan saya mengantarkan bapak-bapak yang 3 ini Pak ke rumahnya Pak Jalal. Sesampainya di sana, ternyata udah ramai orang di dalam Pak. Udah ramai orang di dalam, saya disuruh masuk. Di situ udah ramai orang. Padahal yang saya tahu saya disuruh mengantarkan bapak-bapak ini, saya kira aku biasa kan Pak. Nah, saya antarin, ternyata lama-kelamaan adalah di situ dikeluarin bungkusan di plastik, baru dilihatin lah itu senjata Pak. Gitu Pak. Kata ya. Jadi itu kejadiannya di BAP saksi itu tanggal 24 Mei 2019. Udah lupa kali ya. Udah lupa Pak. Tapi di sini 24 Mei 2019 bahwa saksi dimintakan ke rumah Latifah ataupun Jalaluddin. Ya, ini pertanyaannya nih. Iya, Pak. Nomor 5. Nah, di sini di nomor 7 harap saudara jelaskan bagaimana kejadian penyerahan satu senjata api jenis revolver kaliber 22 nomor 03281 merek mod USA yang dilakukan oleh saudara Latifah Nurul Aini kepada petugas kepolisian. Kenapa saudara menjawab? Padahal saudara tahu nggak senjatanya yang mana? Saya tidak melihat itu senjata yang mana Pak. Lah ini dia bilang begini. Jadi seolah-olah saksi memang tahu kaliber 22 03 merek USA. Di sini mana senjatanya? Yang mana? Ada dilihatin nggak sama polisi? Ini senjatanya gitu. Waktu di BAP. Ingat enggak? Lupa saya Pak. Tapi polisi bilang ini senjatanya gitu, dikasih lihat. Waktu di BAP. Kayaknya enggak. Enggak kan? Dia tanya aja. Terus ini jawaban saksi itu polisi yang buat jawabannya ini. Saya tidak pernah menjawab jenis senjatanya apa, merek senjatanya apa Pak. Oke, ini jawaban saksi nih. Karena nih di pengadilan ini cuma bisa kita bantah semuanya kan kebenarannya apa sebenarnya. Saksi katakan begini, dengar. Iya Pak. Dapat saya jelaskan bahwa awalnya sedang di rumah saya bersama cucu. Kemudian datang Bu RT yang bernama Ibu Nonon ke rumah saya.
dan meminta saya untuk menemani petugas kepolisian ke rumah Bu Latifah. Kemudian saya bersama dengan 3 orang anggota kepolisian ke rumah saudara Latifah. Saat itu saya melihat sudah banyak orang yang berkerumun di rumah saudara Latifah. Saya kemudian masuk ke dalam rumah bersama anggota kepolisian dan tetangga saya yang bernama saudara Burhanuddin. Di dalam rumah tersebut saya melihat saudara Latifah mengeluarkan 1 bungkus kantong plastik warna hitam dari dalam rumah. Setelah itu saudara Latifah menyerahkan kantong plastik hitam tersebut kepada anggota kepolisian. Kemudian kantong plastik tersebut dibuka oleh anggota kepolisian dan ternyata isinya adalah 1 pucuk senjata api seperti pistol warna silver dengan gagang kayu. Saya tidak tahu jenis senjatanya apa. Kemudian setelah itu senjata api tersebut difoto oleh pihak petugas kepolisian untuk didokumentasikan. Itu jawabannya. Ini saksi yang membuat jawaban atau dibuat-buatin jawabannya? Saya tidak membuat itu, Pak. Karena pertanyaannya begini, harap saudara jelaskan bagaimana kejadian penyerahan 1 pucuk senjata api jenis revolver kaliber 22 nomor 03281 mer mod USA yang dilakukan oleh saudara Latifah Nurul Aini kepada petugas kepolisian. Dengan saksi menjawab ini, berarti saksi melihat dong senjatanya. Waktu di sana, waktu di TKP di Pemda. Waktu di Polda. Di TKP. Di TKP. Itu dilihatin saya, tapi saya tidak memperhatikan itu jenisnya apa, senjatanya gimana, saya nggak mau lihat. Karena gini, Pak. Pada waktu itu saya ada diinstruksikan untuk mengantar bapak-bapak ini, Pak. Kan begitu. Saya diantar, lalu begitu sampai di rumah Pak Jalan, itu udah rame dan saya tidak mau tahu tuh masalah apa gitu ini, Pak. Nggak terlalu ini saya, Pak. Jadi pertanyaannya dengan jawabannya nggak nyambung dong ini. Pertanyaannya saksi seolah-olah tahu melihat kaliber 22, saya pun nggak tahu kan nomor kosnya, saya nggak pernah tahu, hanya lihat kantong plastik saja. Kantong plastik lihat. ada senjatanya. Di kantong plastik ada senjatanya enggak? Nah, setelah dibukain, diginiin, Pak. Saya nggak mau perhatiin itu. Ada senjatanya. Ya. Apakah tahu itu memang kaliber 22? Saya tidak tahu, Pak. Nomor 03281? Saya tidak tahu nomor. Merek mod USA? Saya tidak tahu mereknya, Pak. Kenapa dibilang sini nggak tahu? Kenapa bilang dapat? Saya jelaskan. Tapi jawabannya bukan buatan sendiri ya, Bukan. dibuatin polisi ya. Bukan saya yang buat, Pak. Yang buat siapa jadinya? Nggak tahu saya, Pak. Loh kan ini paraf. Jawabannya itu. Ya, tetapi saya tidak tahu itu merek apa dan saya. Jadi waktu buat ini nggak tahu, cuman paraf-paraf saja. Baca pun nggak, Baca pun nggak, Pak. hanya paraf saja. Jadi kalau di penjara gara-gara marah nggak baca mau? Kan disumpah nih. Yang sebenarnya bagaimana? Ya, saya menjelaskan sebenarnya. Oke. Sekarang lanjut, nomor 8. Apakah saudara mengetahui dari mana saudara Latifah mendapat 1 pucuk senjata api jenis revolver kaliber 22 nomor 03281 merek mod USA tersebut? Jelaskan. 8. Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui dari mana saudara Latifah mendapatkan senjata api tersebut. Sepengetahuan saya, senjata api tersebut sudah berada dalam rumah Latifah saat petugas kepolisian datang ke rumahnya. Benar, Pak. Memang jawabannya ini. Memang sudah tahu bahwa senjata itu ada di dalam rumah Latifah. Ketika saya mengantarkan bapak-bapak polisi itu di dalam rumah Ibu Latifah itu udah ada bapak-bapak, Pak. Saya nggak tahu itu polisi atau tidak. Nah, dan di situ saya dipaksa masuk untuk menyaksikan penyerahan itu, Pak. Menyaksikan penyerahan. Penyerahan bungkusan itu. Nah, tapi saksi sini mengatakan sepengetahuan saya, pengetahuan itu artinya kan dalam kepala. Senjata api tersebut sudah berada di dalam rumah saudara Latifah saat petugas kepolisian datang ke rumahnya. Tahu artinya ini maknanya? Ya berarti seakan-akan saya udah mengetahui itu. Nah, itu. Ini jawaban saksi atau dibuat-buat ini? Ini jawaban saksi atau diketikin aja sehingga paraf-paraf saja? Emang udah pernah ke rumah Latifah memang lihat ada senjatanya? Tahu senjata aja setelah ditunjukin. Tahunya kantong kresek kan? Iya, Pak. Ah, gimana ini? Tolong jelaskan kepada yang mulia.
Setahu saya juga nggak ada yang begitu Pak ya. Saya cerita keterangan itu aja, hanya mengantarkan bapak-bapak itu, dan di apa itu juga saya menulis nggak ada. Saya tahu jenis senjata apa Pak, jenisnya, mereknya apa, nggak tahu saya Pak. Nggak tahu ya. Jadi Tahu. nggak tahu lah bahwa ada senjata di situ apa, nggak tahu ya. Jadi ini jadi apa juga ya. Oke, nomor 10. Harap saudara jelaskan pada saat saudara Latifah mencari satu pucuk senjata api jenis revolver kaliber 22 nomor 03281 merek mod USA kepada pihak kepolisian. Di manakah keberadaan saudara Jalaluddin selaku suami saudara Latifah? Jelaskan. Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu saudara Jalaluddin tidak berada di rumah. Saya tidak mengetahui di mana keberadaan saudara Jalaluddin sampai dengan hari ini saudara Jalaluddin tidak terlihat dalam rumah tersebut. Kapan saksi terakhir melihat Jalaluddin? Sampai sekarang juga saya nggak melihat dia. Nah, itu kan waktu saya mengantarkan bapak-bapak itu juga saya nggak melihat. Sebelumnya? Sebelumnya juga saya nggak pernah melihat dia ada di tempat. Tapi rumahnya di situ memang. Rumahnya di situ. Istrinya di situ. Istrinya di situ. Anaknya di situ. Anaknya di situ. Sekarang di rumah itu masih ada anak istrinya? Yang saya tahu istrinya juga nggak ada sekarang Pak. Udah cerai atau gimana? Nggak tahu saya Pak. Oh. Karena yang saya tahu begini Pak, Jalaluddin ini orangnya tertutup Pak. Ditutup pakai kotak gitu maksudnya? Enggak, maksudnya nggak pernah komunikasi kepada lingkungan, dan dia jarang pulang. Tapi anggota Tapi yang saya tahu dia tentara Pak. TNI, Iya, Pak. Angkatan Darat. Angkatan Darat. Di mana tugas terakhir yang saksi ketahui? Saya nggak tahu Pak, dia tugas di mana. Belum pensiun? Yang saya tahu belum Pak. Oke. Ini nomor 11. Di hadapan saudara diperlihatkan gambar satu senjata laras pendek rakitan kaliber 22 mm yang disita dari saudara Tajudin untuk saudara lihat dan saudara amati. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah senjata tersebut adalah senjata yang diserahkan oleh saudara Latifah kepada kepolisian pada tanggal 24 Mei 2019? Jelaskan. Polisi ada nunjukin senjata kepada saksi. Waktu BAP ini, waktu BAP, tanggal 20. Waktu BAP saya udah nggak ingat Pak. Yang jelas yang ingat saya itu waktu di rumah Latifah. Nggak, ya waktu di BAP yang sekarang tanya BAP ini kan BAP ini kan di hadapan saudara diperlihatkan gambar satu. Tapi kalau gambarnya dikasih lihat. Gambarnya dikasih lihat Pak. Gambar, Iya, gambar. bukan senjata, gambar dikasih lihat. Ini dijawabnya dapat saya jelaskan bahwa setelah saya amati ternyata benar senjata tersebut adalah senjata yang diberikan oleh saudara Latifah kepada pihak kepolisian pada tanggal 24 Mei 2019. Dari mana saksi tahu itu senjatanya sama? Yang difoto sama yang diserahkan? Saya hanya diberitahukan ini bentuknya. Saya nggak ngerti. Saya nggak paham juga. Saya bilang begitu Pak. Saya nggak paham bentuk senjatanya bagaimana, mereknya apa. Saya nggak paham Pak. Dan saya buka senjata Pak. Iya itu, di sini kan saksi bilang jawabannya dapat saya jelaskan bahwa setelah saya amati berarti lihatnya lebih agak lama mungkin kan, ternyata benar senjata tersebut adalah senjata yang diberikan oleh saudara Latifah kepada pihak kepolisian pada tanggal 24 Mei 2019. Itu rumahnya. Gambar itu saksi katakan memang sama dengan yang diserahkan di rumahnya. Dari mana saksi tahu? Memang tadi katanya waktu di rumahnya hanya sekedar lihat aja, ingat pun enggak. Sekarang dikasih gambar, oh ya yang ini, kan begitu kira-kira. Jawabannya jawaban saksi atau dipaksakan jawabannya? Kurang tahu Pak masalah itu Pak. Nah, sekarang anggaplah saya polisi. Yang diserahkan di rumah Latifah yang mana di antara yang itu? Ya itu Pak, saya nggak pada waktu itu penyerahan itu saya tidak lihat bentuk senjata itu bagaimana pistol atau bukan, saya nggak tahu tuh Pak. Tahu ya? Nah, karena apa? Memang pada tujuannya saya tidak mau tahu masalah-masalah beginian Pak. Gitu, karena gimana ya? Pada waktu itu. Ya sudah cukup. Berarti nggak tahu lah ya. Jadi jawabannya ini apalah, nggak tahu kita dari mana. Oke. Di sini saksi ada disebut nama Burhanuddin. Ya.
kalau supaya nggak sampai ke depan lagi di berkas ini dia saksi nomor 17. H. Burhanuddin, Curug RT 02 swasta Islam, saksi 17 namanya di berkas ini. Saksi kenal dengan Burhanuddin? Kenal Pak? Dia pernah bekerja atau bekas kerja di mana? Saya hanya sekedar kenal Pak, tapi dia kerja di mana saya nggak tahu Pak. Oh, nggak pernah tahu dia pegawai apa dulu? Iya, karena beda RT Pak kita sama dia. Oh, kedekatan saksi dengan Burhanuddin sejauh apa? Kenalnya bagaimana kenalnya? Yang saya tahu Burhanuddin sama Pak Jalal itu masih saudara Pak. Oh, masih saudara. Jalaluddin masih saudara dengan Burhanuddin. Benar Pak. Nah, apa kaitannya saksi menyebut-nyebut nama Burhanuddin? Kenapa disebut-sebut nama Burhanuddin dalam BAP-nya? Saya tidak pernah menyebutkan nama Burhanuddin Pak. Cuma Oh. ketika di kantor Polda, Pak Burhanuddin itu yang ditanyai banyak dan memberikan keterangan banyak Pak. Oh gitu. Iya Pak. Oh, jadi Burhanuddin yang banyak ditanya. Benar. Ada di situ BAP-nya Burhanuddin. Ada. Berapa pertanyaannya? Sama 13. 13-nya. Sama dengan saksi. Kok bilang banyak? Maksud saya dia lebih banyak mengetahui gitu Pak, karena pada waktu saya menanyakan Pak Burhanuddin itu udah ada di dalam rumah si Jalal Pak. Oh, waktu masuk ke situ Burhanuddin sudah ada di dalam. Oh, dan Burhanuddin yang banyak yang saksi lihat berbicara. Iya Pak. Dan Oh. mungkin dia yang pada waktu di sana itu ditanyain jenis-jenisnya juga dia paham Pak. Oh, paham Burhanuddin ini ya. Oh, jadi dia paham betul semua pertanyaan si Burhanuddin. Benar Pak. Oh, tapi Burhanuddin juga tidak pernah dipanggil di persidangan ini. Saya juga nggak ngerti Pak. Ah, sama juga dengan saksi nggak pernah dipanggil. Oh ya, lupa saya. Saksi pernah nggak dipanggil untuk menghadirkan persidangan ini? Minta dihadirkan untuk dalam persidangan beri keterangan di pengadilan, pernah nggak? Saya belum pernah dipanggil Pak. Belum pernah ya. Burhanuddin juga belum pernah. Nggak tahu saya Pak. Oh, jadi Burhanuddin ini adalah saudara dari si Jalaluddin. Dan dia yang banyak ditanya-tanya oleh polisi ya. Iya Pak. Nah, dia artinya bersamaan ditanya atau beda-beda waktu, beda-beda tuh. Bersamaan. Satu penyidik juga. Polisinya satu orang, tapi nanya dua orang gitu. Kita bertiga ditanya Pak. Siapa aja? Bertiga itu. Waktu itu Pak Bapak ini Pak Barwa. Oh, ditanya juga. Nggak ada di sini namanya. Nah, cuman nggak ditulis jadi saksi di situ Pak. Oh, ditanya juga tapi nggak jadi di BAP, nggak jadi berkas. Oh, mungkin bapak ini dianggap ini kali ya, dikeluarin mungkin ya. Nggak tanya kepada polisi, kenapa bapak ini nggak? Tapi neken juga bapak ini kemarin. Enggak. Nggak, dia saya tanya, bapak diam dulu. Nggak neken. Enggak. Oh, nggak neken, tapi ditanya-tanya juga. Nah, jadi bertiga duduk, satu polisi yang nanya, ya kan? Iya. Memberikan keterangan. Oke, saya lihat, coba Burhanuddin siapa penyidiknya? Penyidiknya Mahfud. Mahmud Fauzi. Mama Effendi. Sama Effendi ya. Sama ya berarti dengan si Santun. Santun. Santun siapa? Sama. Sama ya. Oh, jadi ada kebenarannya ya. Nah, jadi saksi bertanya bertiga oleh satu penyidik, tapi bapak ini tidak ada kertas BAP-nya, tapi Burhanuddin ada. Benar. Pak Santun tidak pernah dipanggil untuk beri keterangan. Tidak Pak. Oke, kalian mau nanya? Ya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pernah nanya nggak sama Ibu Latifah terkait sama senjata yang ada di rumahnya? Saya tidak pernah bertanya Pak. Nggak pernah bertanya sekali. Tidak Pak. Sebagai linmas, tentunya kan Pak Santun wajib ataupun mempunyai hak untuk nanya-nanya terkait warganya. Benar. Tapi tidak pernah bertanya. Tetapi setelah kejadian, Ibu Latifah itu jarang ada di tempat Pak. Jarang ada di rumah itu. Berpindah-pindah. Kadang tiba-tiba ada, tapi tidak mau keluar. Gitu Pak.
nggak mau keluar dari rumah. Benar Pak. Rumahnya itu ngontrak apa rumah sendiri dia? Pada waktu itu dia kontrak Pak. Ngontrak. Ngontrak di rumah mertuanya. Itu kontrakan mertuanya Pak. Kontrakan mertuanya. Benar Pak. Jadi orang tuanya si Jalal ya. Jalan. Dengan Burhanuddin, saudara saksi tadi kan katakan mengetahui banyak. Arti mengetahui banyak, memang saudara saksi tahu pada saat ada di rumah Latifah dia udah nungguin di situ. Karena pas saya mengantar saudara Burhanuddin itu udah di dalam rumah Pak bersama polisi di situ Pak. Sempat nggak saudara Haji Burhanuddin ini ngobrol sama bapak atau memang kaku situasinya? Saya nggak ngobrol sama bapak itu Pak. Tidak ada yang atau bapak yang bertanya? Tidak Pak. Atau Burhanuddin ngomong? Tidak ada. Tidak Pak. Artinya situasinya situasional lah, diam-diaman gitu. Iya, karena di situ udah polisi beberapa orang, itu Pak. Jadi saya tidak ada bertanya, apapun saya tidak ada tanya. Yang jelas fokus saya adalah mengantarkan bapak-bapak yang 3 itu ke rumah itu Pak. Jadi saya tidak mau bertanya itu masalah apa, masalah itu enggak. Yang jelas saya udah melihat kami di situ Pak. Dari situasi di dalam rumah Ibu Latifah, berapa senjata yang dikasih tunjuk sama polisi? Itu tadi satu Pak, Cuman di bungkusan itu. Yang bungkusan? Iya Pak. Yang mana? Yang seperti jenisnya mana? Jenis seperti pendek ini? Nggak tahu dia, nggak usah lagi yang lain lagi. Saya tidak melihat bentuknya gimana itu. Saya nggak, memang pada waktu saya tidak mau lihat dan tidak ingin tahu Pak. Cukup yang mulia. Saudara saksi ya. Baru kelihatan senjata dia. Coba saudara. Yang mana? Yang ini bukan waktu itu yang digantung beras. Itu enggak. Yang digantung beras yang itu enggak. Saya nggak tahu bentuknya Pak, cuma tahu saya kecil doang gitu Pak. Karena digantung kresek gitu Pak. Dan kelihatan foto kan, foto yang oleh penyidik waktu di rumahnya Pak Latifah ini bukan kelihatannya. Ya, kelihatannya begitu betul ya. Seperti Kelihatan. Maksud saya nggak fokus banget. Jadi Pak polisi itu dibukain kantong kreseknya kan, Iya Pak. kelihatan begini kan. Kurang ingat atau di atas meja Tapi seperti ini ya. kayak seperti itu Pak. Kalau antara meja dengan saudara berapa jauh? Jaraknya? 1 meter Pak. 1 meter. Kalau ini kelihatan kan? Kelihatan Pak. Yakin ini senjatanya? Yang waktu itu kelihatan. Kan 1 meter mah cuma di sini doang. Ini dari si bapak dari situ ke sini ini sekitar 3 meter. Kelihatan kan? Kelihatan Pak, cuma saya nggak mau fokus banget melihat itu senjatanya Pak. Seperti ini kan? Karena saya tahu senjata kecil Pak. Memang di BAP saudara tidak menyebutkan jenis segala macam nomor-nomornya. Penyidik hanya menanyakan kepada saudara itu jenisnya senjata api biasa seperti itu kode-kodenya, tapi saudara tidak menjelaskan. Terus kemudian pada waktu itu ya, pada waktu kejadian kan saudara mengantarkan ke rumahnya Pak Latifah, Bu Latifah. Benar. Tidak ada Pak Burhanuddin di situ kan? Betul? Iya Pak. Nah, kemudian si Bu Latifah menyerahkan kantong kresek itu kan? Benar. Dibuka kantong kresek itu ada senjata ini. Iya Pak. Kejadiannya jam berapa waktu itu? Sekitar 2:30 jam 3 Pak. Setengah 3 pagi. Sore Pak. Sore. Sore.
Pada waktu itu selain Bu Latifah siapa lagi keluarganya Bu Latifah? Selain Pak Burhanuddin. Nggak tahu, cuma itu yang saya hafal tuh Pak Burhanuddin, Pak. Dan keluarganya Pak Jalal itu Pak Burhanuddin itu. Ya. Iya. Terus kemudian pada waktu itu di dalam rumah itu ada polisi ada berapa orang? Ingat saudara? Kalau saya nggak salah Pak, 3-4 orang ada di dalam. 4 orang. Jadi hanya menyerahkan pada sore itu senjata ya? Iya. Itu jelas. Saksi ya, tugas ya. Iya, Pak. Waktu kan sudah kan ada di rumah. Itu tanggal berapa tuh? Lupa. Lupa, Pak. Lupa ya. Sore-sore ya. Iya. Datang Ibu RT sama bapak-bapak. Orangnya berapa bapak itu? 3-4 orang. 3 orang. Polisi itu. Saya nggak kurang paham tuh polisi itu tidak, Pak. Kan sama-sama datang ke rumahnya Bu Latifah. Iya, Pak. Pada waktu datang di sana itu ada siapa waktu itu sudah? Di dalam udah ada orang Pak, bapak-bapak juga. Polisi enggak, bukan. Polisi juga yang di dalam rumahnya Bu Latifah. Ya kalau setelah saya masuk ke dalam berarti itu polisi Pak. Berarti berapa polisinya jumlahnya? Kan ada 4. Pak sekitar 6-7 orang Pak. 7 orang ya. Nah, terus Bu Latifah keluar ya, mengeluarkan bungkusan terkes tadi ya. Iya. Terus diserahkan ke polisi. Benar. Yang buka polisi. Benar Pak. Buka ditunjukkan gini yang senjata. Itu aja yang saudara lihat. Iya. Itu aja ya. Nanti saudara jaraknya bapak kan? Ya Nggak jauh dong. nggak jauh. Kan itu kan terang dong, terang kan? Betul Iya. ya. Iya. Saksi itu saudara mengancam 3 orang, 4 orang. Pastinya orang itu kan kelihatan. Ngancam 3 orang, 4 orang. Udah lupa Pak, karena udah lama Pak. Baik. Itu pakai seragam atau pakai biasa? Baju biasa Pak. Nah, terus tahunya kalau itu polisi dari mana? Karena di dalam udah rame Pak. Nah di dalam rumah udah rame, di luar juga udah rame Pak. Ya kalau mengetahui di dalam ada yang pakai seragam. Enggak. Kok tahu kalau itu polisi? Ya. Ya kok gimana bilangnya Pak? Tahu lah bapak itu polisi ya. Karena nggak mungkin Pak kalau nggak polisi boleh ke rumah orang Pak. Oh gitu ya. Termasuk yang dianda. Iya. Itu ya. Baik. Jadi kan jauh ya tadi ya rumahnya. Enggak. Itu di situ Bapak berapa lama? Saksi. Sampai selesai sampai bubar semua baru pulang itu gimana? Sampai bubar Pak. Saya Berapa lama? kurang tahu berapa lama itu. Ada 1 jam. Kurang lebih ada Pak. Ada ya. Bu Latifah ada di situ kan? Ada Pak. Ada ya. Ada. Bu Latifah ngomong apa? Ya Pak. Bu Latifah ngomong apa? Saya nggak dengarin ngomongnya Pak apa Pak. Pada waktu saudara saksi datang ya sama 3 orang tadi, apa yang lagi pas lagi apa? Pas lagi kegiatan atau pas lagi ada omongan apa? Ingat ya? Bapak itu di ruangan depan, Pak, ruangan tengah atau ruangan mana? Ruangan depan Pak. Depan. Bapak masuk sama 3 orang tadi. Iya Pak. Nah, itu udah banyak orang. Ada rame orang. Kalau ada omongan apa yang didengar pada waktu itu? Yang saya dengar yang mengenai di mana senjata itu disembunyikan atau disimpan gitu Pak. Depan. Terus ada Bu Latifah jawab. Kurang paham saya Pak, dia jawab apa Pak. Nggak lama kemudian beliau ngambil Pak, ngambil keputusan itu. Jadi tadi ya. Saudara saksi nggak? Ada nggak pertanyaan polisi senjata ini dari mana diperoleh? Dengar nggak? Waktu di dalam ruangan. Saya nggak dengar Pak. Kemudian untuk apa senjata ini? Ada pertanyaan nggak dari Pak polisi? Enggak, kepada saya nggak ada. Hah? Saya nggak ada ditanya Dengar? begitu. Nggak dengar? Enggak. Sudah berapa lama senjata itu ada di rumah atau dikuasai oleh si Jalaluddin atau di rumah istrinya itu? Saya tidak tahu Pak. Nggak ada pertanyaan itu dari Tidak. Pak polisi? Saya tidak ditanya begitu Pak. Enggak, maksudnya polisi tanya ke Bu Latifah. Nggak tahu saya Pak, nggak dengar. Nggak dengar juga Enggak, itu? nggak dengar. Jadi waktu penyerahan hanya diserahkan gitu aja? Tidak ada ngomong-ngomong, tidak ada pertanyaan gitu? Karena pada waktu saya antar itu Pak, di dalam itu udah rame mungkin dari Iya, sana benar. juga. Iya, benar di dalam udah rame. Maksud saya, pertanyaan-pertanyaan yang seperti yang saya tanyakan ke Bapak ini, ada nggak waktu itu yang Bapak
dengar. Saya tidak dengar, Pak. Saya dengar. Tidak, Pak. Maksudnya hanya penyerahan terus sudah gitu aja. Iya, saya tidak dengar. Nggak fokus mungkin. Nah, karena gini, Pak, itu tadi saya bilang, saya hanya fokus untuk mengantarkan bapak-bapak ini. Jadi dari tadi sudah itu aja terus. Maksud saya kan paling tidak kan sebagai dimas kan ingin tahu atau ini apa kan gitu kan. Kalau tentara kan wajar aja punya senjata. Boleh nggak tentara bawa senjata? Punya senjata? Karena masih dinas kan nanti belum pensiun. Kalau tentara sepengetahuan bapak boleh nggak bawa senjata? Punya nggak senjata? Kurang paham saya, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu siapa. Pak, senjata boleh bawa pulang kamu nggak tahu. Nggak tahu ya. Saya nggak ngerti, Pak. Ada tambahan sedikit yang mulia. Selain saksi menyaksikan, mengantarkan, apakah saksi waktu di dalam ruangan itu ada tanda tangan? Udah lupa saya, Pak. Pak, ini ada berita acara penyerahan barang bukti. Di sini ada santun tanda tangan. Di sini berita acara penyerahan barang bukti yang bertentangan dengan bawah nama Latifah dan seterusnya, agama Islam di BAP Latifah yang mulia ini kami bacakan. Telah menyerahkan satu pucuk senjata api jenis revolver kaliber 22 dengan nomor sekian merek mod AWC di Bogor 24 Mei 2019. Saksi menjadi tanda tangan di sini. Jadi ada ya kalau ingat. Setelah itu ini ada surat pernyataan di Latifah. Pada tanggal 24 Mei jam 8.00 ada penggerebekan petugas dari Metro Jaya untuk mengambil senjata laras panjang yang berada pada rumah saya. Apakah yang tanggal 24 Mei jam 08 penggerebekan senjata laras panjang di rumah Latifah, saksi juga ikut? Saya tidak ada. Tidak ikut. Ya, berarti nggak tahu pernyataan ini ya. Dia katakan lagi, senjata tersebut di atas lantai samping tempat tidur Terbungkus dan terbungkus tas berwarna hitam. Kemudian tas tersebut dibuka oleh petugas Metro Jaya yang berisikan senjata laras panjang. Dan saya nanya, ada kasus apa? Kasus Tajudin, kasus senjata tersebut dibawa oleh petugas. Saya baru mengetahui di samping tempat tidur saya ada tas warna hitam saat saya menyapu lantai pada tanggal 23 Mei. Sebelum tanggal tersebut saya tidak melihat ada tas tersebut. Pada tanggal 24 Mei ada seorang laki-laki menyerahkan barang dibungkus plastik hitam kepada saya di rumah. Laki-laki tersebut tidak mengatakan apa-apa. Tidak mengatakan apa-apa pada saya dan langsung pergi, dan langsung saya hubungi petugas bahwa ada bungkusan plastik diduga senjata sekitar jam 5 sore. Dan petugas tersebut tiba di rumah saya. Bungkus tersebut langsung saya berikan namun saya tidak mengetahui milik siapa. Selanjutnya oleh petugas dibuatkan berita acara penyerahan barang bukti yang saya tanda tangani di hadapan petugas RT. Jadi dia bilang di sini jam 5 sore Latifah, sementara saksi di BAP bilang jam 3 sore. Yang benar yang mana nih? Benar Latifah atau benar saksi? Seingat saya itu, Pak, karena ya, istri saya pada waktu itu baru berangkat arisan tuh, Pak, makanya saya waktu itu jaga cucu saya di rumah. Nggak lama kemudian Bu RT. Ya sudahlah, ini dia bilang, ini sudah pernyataan nih. Tanggal 24 Mei ada seorang laki-laki jam 5 sore katanya. Ini sudah pernyataan dia nih. Tuh, masuk berkas nih. Ya kan? Habis itu pagi-pagi jam 8 pagi yang senjata laras panjang. Jadi 2 kali ada di rumahnya. Itu tercatat nggak di kantor RT, di Pak RT? Nanti kami tanya Pak RT. Ada 2 kali kejadian. Pagi jam 8 pagi, baru sore. Hanya saja dia bilang senjatanya dia terima jam 5 sore, tanggal 24. Nih surat pernyataan dia. Sementara saksi bilang jam 3 sore. Ya, tolong tunjuk ke depan. Berita acara ini saksi yang tanda tangan bukan? Nih, yang berita acara penyerahan barang bukti di tempat berkas Latifah.
Itu tanda tangan saksi bukan? Tantangannya bukan katanya? Bukan? Ah, sudah itu aja yang mau saya tanya. Udah. Itu tanda tangan saksi ya? Iya. Jadi surat pernyataan bilang jam 5 sore, sementara saksi jam 3 sore, biar hakim yang menentukan nanti ya. Oke, selanjutnya. Saksi gini-gini kan linmas. Linmas artinya kan ya tahu hukum juga ya. Kalau orang nyimpan senjata di rumahnya, ini udah ngaku kan si Latifah bahwa ada senjata di rumahnya, dikasih orang, disimpan orang. Ah, kalau saksi tahu begitu, saksi lapor nggak ada orang punya senjata di rumah? Pada waktu itu saya tidak tahu bahwa ibu itu nyimpan senjata, Pak. Tidak tahu. Tahu. Sekarang sudah tahu. Nah, setelah kejadian itu baru kita tahu bahwasanya di situ ada Oke. nyimpan senjata. Pada waktu kejadian yang sore-sore itu ataupun di kantor polisi ada dibilang ini senjata terdakwa Kiflan Zain. Nggak ada apa saya dengar. Ada disebut senjata itu untuk membunuh Pak Wiranto atau Pak Luhut atau apa segala macam. Saya kira nggak ini Pak, nggak dengar kalau masalah mau bunuh siapa itu nggak dengar situ. Nggak dengar. Nggak. Ada dibilang senjata ini dibeli karena Pak Kiflan kasih 15.000 sing dolar kepada Iwan sehingga Iwan beli dari Anil. Ada? Saya tidak ada Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Sementara cukup yang mulia. Ah. Keterangannya benar Pak ini? Keterangannya benar? Yang diterangkan? Saya tidak tahu. Tidak tahu karena keterangan itu kan saya kan tidak ada. Tidak tahu, sudah. Tidak tahu. Ini belum mundur ya? Ya. Yang Pak satu sudah mundur Pak. Ya. Nah, sekarang Bapak di tengah Pak. Pak, ya. Saksi kedua ya. Apakah saksi bisa terangkan apa pekerjaan saksi, kegiatan saksi pada waktu kejadian tanggal 24 Mei 2019, khususnya berkaitan dengan lingkungan? Iya Pak, yang mulia. Pada waktu itu kami masih menjabat sebagai Ketua RT 06 RW 12. Pada penyerahan pada kejadian itu kebetulan kami sedang bekerja. Jadi setiap kami bekerja itu Pak Limas saja yang membackup bila mana ada kejadian di lingkungan. Jadi kami juga nggak tahu kalau ada kejadian itu. Begitu kami pulang kerja, sorenya kami bertanya kepada Pak Limas, yaitu cuma hanya penyerahan senjata. Sudah kami juga tidak bertanya senjatanya apanya kita kurang tahu. Ya, jadi saksi sebagai RT ya pada waktu itu, jadi tahu ada peristiwa itu setelah lewat waktu. Iya. Apakah saksi pernah dimintain keterangan oleh penyidik atau oleh polisi atau dipanggil ke kantor penyidik? Belum pernah Pak, cuma kami kemarin itu bertiga, kami hanya mendampingi beliau karena Pak Santul Siregar itu sebagai limas saya, dan secara kebetulan Pak Burhanuddin juga masih tetangga, jadi beliau itu minta didampingi. Jadi kami mendampingi ke Polda. Oh, mendampingi ke Polda. Iya. Mendampingi ini maksudnya apa? Sampai ikut di ruang penyidikan atau hanya di ruang tamu atau ikut juga ditanya-tanya atau dengar pertanyaan-pertanyaan? Sampai di penyidikan Pak. Sampai di penyidikan, jadi Iya. duduk di bangku di depan penyidik. Iya betul. Apa yang saksi dengar yang ditanya oleh penyidik kepada Burhanuddin ataupun kepada Santun Siregar? Secara kebetulan penyidik itu bertanyanya kepada Pak Burhanuddin karena beliau waktu pas kejadian itu beliau itu sudah ada di dalam rumah gitu. Jadi Pak penyidik itu pas menanyakan kepada Pak Burhanuddin
kenapa Pak Haji ini begitu ada kejadian sudah ada di lingkungan situ gitu. Ya begitu aja, karena Pak Burhanuddin menjawabnya kami sedang silaturahmi kepada orang tua Pak Haji Sanusi, dan kebetulan di samping rumahnya Pak Haji Sanusi ada rame-rame, jadi beliau itu mendekati dan langsung dijadikan saksi. Oh begitu. Bisa tahu apa pekerjaan Burhanuddin yang saksi ketahui? Oh, kalau dulu waktu itu dia sebagai EKI Pak di Arab Saudi, setelah pulang dari Arab Saudi